Bang, Malam. gimana kabarnya? Selamat malam, selamat malam. Jeb, kau sapa Baik, dulu baik. Nabi kau ini, Jeb. Kau, Jeb, gak ada sopan kau. Ini Nabi Glenn, Duga Tambunan. Sapa dulu. Weh, Jeb. Kau sapa dulu, ih. Gak ada sopannya di hotel satu ini. Ih, Kesopanan itu penting. iya, nggak ada sopannya deh bang, nggak disapanya. Sopan santun. Nggak dihargai kok bang. Ih, kalau aku tuh bang, nggak dihargai kok bang. Ih, astagfirullahaladzim bang. Kumpul kali kau Hesti. Ya kok sapa dulu Nabi kau ini baru api. Aku nggak kenal. Nggak kenal kok sama Nabi kau. Astagfirullah. Udah lah bang. Nggak kenal katanya dia sama bang. Oh. Nih, ku perkenalkan kalian hotel-hotel. Tapi memang kulihat ada fenomena luar biasa ya antara di grup Nabi ya, artinya orang yang percaya masih ada Nabi dengan grup yang tidak mau percaya ada Nabi. Ini memang ada jurang pemisah ya. Termasuk si Elia juga, itu dia juga pasti tidak percaya adanya Nabi karena dia juga pasti kan Protestan. Dia mendengungkan Katolik gitu. Jadi ya memang sangat berseberangan dengan saya yang sangat anti dengan bapak-bapak gereja, sangat anti dengan organisasi-organisasi gereja yang mentingkan persundalan dengan memakai kedok adat istiadat. Nah itu saya memang tidak bisa bersatu dengan mereka. Dan ini seperti ilalang dan gandum. Ilalang dan gandum itu kan mirip dia kan, mirip. Tapi nanti ketika akhir zaman ilalang itu akan dikumpulkan, gandum itu akan dikumpulkan juga. Lalu ilalang itu akan dibakar dengan api yang tak terpadamkan. Jadi memang sangat banyak penginjil-penginjil di dunia ini yang sedang berkiprah ya, mencari popularitas, tapi ketika mereka tidak diurapi Roh Kudus, mereka ada suatu penglihatan seorang anak kecil, mereka berbaris menuju lautan api dan belerang. Mereka penginjil, mereka pendeta, tapi kenapa mereka berbaris berbondong-bondong menuju lautan api dan belerang? Nah itu karena mereka tidak diurapi Roh Kudus. Mereka cuma menggelarkan gelar kependetaan atau keorganisasian. Ya karena kita tahu bahwa jemaat ini kan melihat seorang pendeta dengan organisasinya itu seperti melihat, kalau di Yeskel pasal 23 dibilang berhala-berhala itu jakarnya seperti jakar kuda, auratnya seperti aurat keledai. Jadi Bang Luga, kutuk dulu dia, nggak dihargainya bang sebagai nabi, nggak disapanya bang. Nah kalau misalnya mereka tidak menghargai seorang nabi, ya memang cocoknya memang dilelepin aja ke lautan api. Ini lagi Balai Salo, selamat malam. Coba sapa dulu Nabi kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam ya Balai Salo? Kristen, Mbak. Orang Kristen kok ngucapin salam? Saya menghargai sekali perbedaan, Mbak. Kalau mau menghargain, hargain itu Nabi kalian tuh, Luga Tambunan tuh Nabi orang Kristen. Hargain lah. Kok ketawa Minta gak maaf. percaya. Aku perkenalkan ya 185 orang. Luga Tambunan ini adalah seorang agama Kristen Protestan karismatik. Dan Luga Tambunan mengaku dirinya nabi orang Kristen di karismatik. Dan Luga Tambunan ini, nabi ini, wow, beliau ini udah capek bolak-balik surga dan neraka. Ya kan Bang Luga? Betul. Boleh nggak saya selesaikan sapaan saya dulu, Mbak? Kenapa? Boleh nggak saya menyelesaikan sapaan saya dulu? Oke, silakan. Iya, saya ulangi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga diberkahi. Dan bagi saudara-saudaraku yang Kristen, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Iya, saya cuman kebetulan lewat ini, saudara-saudaraku. Saya secara pribadi menyampaikan apapun warna perbedaan kita,
saya pribadi tetap menghargai dan saya tidak keberatan ketika ada yang menghujat baik dari pihak manapun. Bukan saya lawannya, tetapi yang pasti pengajaran kebenaran itu bukan hanya sekedar diperkatakan, tetapi harus dipraktekkan kepada sesama manusia dengan memiliki budi pekerti. Terima kasih Mbak, saudaraku. Terima kasih saudara-saudaraku juga yang Kristen. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun Mbak. Oh, dia menyimpan. Nah, cuman nyampein itu doang dia. Nggak dihargainya Nabi Wak. Cuman itu Bang Luga. Jangan kompor lah Kak Hesti. Ya, dia Lo mungkin kok kompor? Orang itu sudah patah kok. Gini, jadi mungkin sudah banyak yang sudah mulai sadar. Karena banyak gini loh Mbak Hesti, kita ini kan bekerja di ladang Tuhan, kita sudah capek-capek menanam, kita sudah capek-capek mengairi sawah, tapi ketika pas mau panen, ini banyak yang mau manen banyak yang mau manen kerjaan kita. Jadi dia biasanya para penyesat-penyesat ini datangnya di waktu mau panen. Nah, kita yang kerja capek-capek, dianya mau panen ya kan, dengan cara viral gitu kan. Nah, makanya orang-orang Kristen harus juga mulai mempersiapkan diri ya, bahwa kita harus berada di mana nih, ada pada Roh Kudus atau tidak. Karena di dalam penglihatan kami banyak sekali penginjil-penginjil dan pendeta masuk neraka karena Tuhan bilang bahwa aku tidak memakai mereka, aku tidak mengurapi mereka. Jadi mereka itu memberitakan Injil berdasarkan kekuatan mereka, atau kekuatan akademis, atau kekuatan sekolah teologi, atau kekuatan kegagahan diri pribadi, bukan karena urapan Roh Kudus ya. Jadi berbahagialah orang yang mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Jadi dia tidak mengandalkan bahasa-bahasa apa ya, kan kita tahu sekarang para pendeta ini kan supaya menakut-nakutin jemaat, mereka pakai bahasa-bahasa istilah-istilah Yunani, berkenosis, historis, hipostesa, itu bahasa-bahasa seperti itu untuk nakut-nakutin jemaat. Nah, padahal sebenarnya nggak ada gunanya dia ngomong kayak gitu. Itu cuma trik dia untuk menjara jemaat-jemaat awam. Jadi jangan kita tertipu dengan bahasa-bahasa Yunani yang dihafal-hafalin baru diucapkan, tiba-tiba kita sudah bisa berpaling dari ajaran kebenaran. Bang Luga mau nanya, abang mualaf sekarang? Assalamualaikum. Saya Kristen, kok mualaf sih, orang-orang kan gila-gila. Masa Udah dibilang Nabi Kristen nggak percaya. Emang yang diajarkan Elia itu kitab? Ini si Daeng ini kenapa? Apa? Ngomong kau yang kencang, jangan. Emang yang Kencang. diajarkan Elia itu bukan Mulut kau yang berdasarkan kencang. Bible? Emang yang diajarkan Elia itu bukan berdasarkan Alkitab, Bang Luga? Saya pernah menanyakan Elia, apakah dia sudah dibaptis selam? Dia langsung ngamuk, dia langsung kick saya. Masa saya tanya cuma dibaptis selam doang dia langsung ngamuk? Saya tanya, apakah Elia berbahasa roh? Langsung dia ketawa gitu loh. Harusnya kan dia jawab, Bang, saya ini dari Katolik, saya dari HKBP. Jujur, kejujuran itu nomor 1. Iya, abang jangan menyebar kebencian. Kita dalam sama dia jangan menyebar kebencian, Bang. bukan menebar kebencian. Kita ini harus jujur. Kita dari gereja mana, dari HKBP kah, supaya orang itu tidak bertanya-tanya dan mengerti ajarannya itu seperti apa. Karena nanti kalau kita melawan setan tidak ada Roh Kudus, nanti kita diserang balik, kitanya yang mati gitu loh. Jadi makanya tanyakan dulu kepada dia. Bukannya saya benci sama si Elia, tanyakan, Elia, kau udah dibaptis selama apa belum? Kata Luga,
ada bahasa roh nggak? Nah, karena kita itu berdebat itu nggak boleh mengandalkan kekuatan bahasa-bahasa Yunani, hipostesi lah, historis lah, hipostesa, berkenosis, nggak perlu. Kita yang penting ngomong apa adanya, jujur, kacang hijau ya. Perlu jujur, Bang, saya KBP, saya belum dibaptis Islam, saya cuma dipercik, saya menolak bahasa roh. Jadi kita jujur sehingga orang-orang itu semakin yakin dengan dia, supaya dia makin manis, begitu loh. Saya nggak benci siapapun, tetapi perlu juga kita waspadain karena banyak dalam penglihatan kami para penginjil menuju lautan api karena dia tidak diurapi Roh Kudus. Tuhan bilang dia ini bukan hambaku. Ya, kemarin teman saya mendapat pernyataan Tuhan tentang Luga. Bang Luga, kemarin saya berdoa, Bang. Ketika saya berdoa ada suara dari langit mengatakan seperti ini. Inilah Luga hambaku, katanya gitu. Suara dari langit, Bang. Gue dengar ketika gue berdoa. Waduh, haleluya. Jadi artinya tidak semua penginjil dan pendeta itu membantu, tetapi hanya mereka yang diurapi. Karena banyak menjual nama Yesus untuk kepentingan pribadi, menjual Yesus untuk memuaskan syahwatnya, menjual nama Yesus hanya untuk memuaskan nafsu-nafsunya. Jadi perlu kita diurapi, perlu kita diajari, jangan mengajar menurut aturan bapak kau, paham? Bukan meleng nanti kau. Siapapun kita sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi manusia. Kalau kita menghakimi berarti kita Suaranya pelan kali sih, Jeb. Pelan kali kah suara kau? Iya, suaramu pelan kali, Jeb. siapapun Kuatin kita sebagai suaramu. manusia, kita tidak berhak menghakimi orang lain, menilai orang lain. Karena kita manusia, batas manusia. Jangan keluar rumah lo. Kok tidak berhak orang kami? Menghakimi orang lain berarti ada Tuhan. Bukan menghakimi, Ucok. Kami dapat penglihatan para pendeta penginjil berbaris menuju neraka. Jangan salah satunya itu berbaris Itu namanya menghakimi. Susah kali kau diajari. Paluga itu namanya Bukan menghakimi, kami dapat penglihatan. Ucok. Orang kita dapat penglihatan dibilangnya Nabi menghakimi. ngamuk. Nabi ngamuk. Tahu, kita kan dapat penglihatan. Masa Tuhan kasih penglihatan ke kita dibilangnya kita menghakimi? Kita kan cuma menceritakan penglihatan yang Tuhan kasih. Penginjil pendeta menuju lautan api karena nggak diurapi Roh Kudus. Kita ngasih tahu kenapa jadi menghakimi. Ucok. Artinya kita jangan merasa paling benar Paluga. Aku bersyukur tahu kalau Paluga itu Kok merasa paling benar sih? Kitanya dikasih Tuhan penglihatan tentang neraka. Masa kita yang salah? Itu salah. Itu Ada baiknya apa pun mau ngomong kau. Ini lama-lama ini nggak nyambung ngomong sama si kita puleong ini. Assalamualaikum Masa benar warahmatullahi sendiri. wabarakatuh. Orang kita dapat penglihatan dari Tuhan, kenapa pula kau jadi merasa? kalau saya bilang saya punya penglihatan dari Tuhan, kakak menghakimi gimana? Ya kalau kau dapat penglihatan, karena masih SD penglihatan kau. Ya udahlah Kaluga, kita nggak boleh berdebat ya, kita isi aja ini yang dia itu benar-benar memaksakan kepercayaan dirinya kepada orang lain. Ya udahlah, diamlah kau. Kalau kau nggak percaya, diamlah kau. Ganti yang lain. Berisik kali. Oke, beri. Boleh nanya. Nabi tersayang. Noise Kak Hos. Silakan. Ya, ini Kristen versus Kristen kah? Silakan. Ya, silakan yang Kristen bertanya kepada Nabi Luga ini.
Bisa, yang Kristen bisa, yang Islam juga bisa. Silakan. Kita terima 2 kerjaan nih. Menginjil dan mengajar. Luga Aku mau nanya ke KST boleh? udah pernah ke Israel belum? Aku mau nanya ke KST boleh? Belum. Oh, belum ya. Udah nyamung Jeb ini. Tanya. Tanya lah, Cok. Lama kali kau. Hari ini udah ada naik ke surga belum? Nah, itulah yang kuritakan tadi Bajigur. Ada seorang anak kecil di gereja kami dapat penglihatan para pendeta dan penginjil berbaris menuju lautan api. Lalu anak kecil itu nanya, Tuhan, ini kan pendeta, penginjil, kenapa mereka masuk neraka? Tuhan Yesus berkata bahwa tidak semua pendeta dan penginjil itu kuurapi. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kuurapi bukanlah hambaku. Mereka cuma hamba dari organisasinya. Jadi para pendeta dan penginjil itu masuk lautan api dan belerang. Yesus berkata, hanya orang-orang yang kuat yang bisa menjadi hambaku. Lalu teman saya berdoa, lalu dengar suara dari langit berkata, inilah Luga hambaku, kata Tuhan. Kalau dia itu menyampaikan kabar bahagia loh. Menyampaikan kabar sukacita loh. Boleh Berarti gitu dulu nggak? aku dulu bentar Bro Jeff, aku dulu bentar ya. Berarti apakah ada kaitannya dengan firman Tuhan yang bilang gini, bukan setiap Tuhan yang memanggilku masuk dalam kerajaan surga? Apakah itu sesuai yang penglihatan itu, Bang Luga? Nggak nyambung ke situ, ayatnya nggak cocok ke situ. Itu masuknya ke Yohanes 3:5. Jadi ini Nikodemus akhir zaman, artinya penginjil akhir zaman yang tidak akan masuk surga, yang diwakili oleh Nikodemus di Yohanes pasal 3:5. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk kerajaan Allah. Sekaligus itu penginjil, ya, sekalipun itu pendeta. Jadi banyak sekali pendeta yang berbaris menuju lautan api, masuk neraka cuma karena dia tidak diurapi. Dia tidak dibaptis Islam, dia tidak menerima bahasa roh, dia menolak urapan Roh Kudus, itu masuk neraka. Jadi saya cuma ngasih tahu ke kalian, setiap penginjil dan pendeta yang tidak diurapi itu tidak disebut hamba Tuhan. Lalu siapa dia? Ya dia cuma pendeta organisasinya, bukan hamba Tuhan. Nah, jadi dalam satu penglihatan juga teman saya berdoa, ketika dia berdoa terdengar suara dari langit dan ada suara mengatakan seperti ini, inilah Luga hambaku yang kukasihi. Luga hambaku, dibilang begitu. Jadi artinya tidak semua pendeta dan penginjil bisa jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta boleh, tapi jadi hamba Tuhan nggak boleh. Ya, jadi jangan kasih judul kak, diskusi Kristen vs Kristen. Setuju. Terus tolak ya suka-suka gua lah. tolak Yang naik Kristen, kalau yang naik Muslim ya gua demam Muslim. Yang naik kan elu. Lo naik ya udah gua sikat. ya kan? Oke. Tolak ukur yang lain Luga bahwa yang berkata dari langit itu siapa, Bang Luga? Apakah itu iblis, Tuhan, malaikat, siapa itu? Tuhan lah. Karena Tuhan ngomong kayak gitu sama saya udah ratusan kali, udah berpuluh-puluh beratus-ratus kali. Jadi saya percaya. Dan bukan juga dengan saya aja, orang-orang juga bernubuat tentang saya. Itu. Jadi artinya kalau nggak diurapi, ya kalau nabi palsu itu kan kalau dia nabi palsu dia akan bisa dikalahkan, tapi kalau nabi asli itu nggak bisa dikalahkan. Itu aja sih.
Ya udahlah Kak, kita nggak usah Makanya bahas. perlu adu mujizat. Kita bahas yang lain aja ya. Kok nggak usah berantem yang naik lu kok. Bukan naik ke sini kan rumus nih, yang naik lu kan enggak. nih? Emang kenapa kalau kami naik di roomnya? Makanya kau mau debat Islam ya Udah pindah kau blokir. ke rumah sebelah. Udah teman-teman, nanya aja ke Juga Bang Tambunan. Luka. Jangan dibawa Ya kan ini. Kami naik kenapa? Tergantung Kalau kami naik hostnya. kenapa? Kan Iya. tergantung hostnya. Kalau hostnya bilang tanya ke Iya. Luga ya tanya ke Luga. Kalau hostnya maunya mau debat Islam ya izinlah kau ciumnya dulu tangannya si Esti itu namborumu itu. Luga, saya boleh bertanya Luga? Guru apa Kak Esti? Berisi naga dia. Nah, Lai Luga, saya boleh bertanya? Boleh silakan. Boleh. Iya, itu termasuk apa yang kamu sampaikan tadi itu tentang orang-orang yang masuk neraka yang kamu sebutkan tadi. Apakah itu termasuk nubuatan? Iya, bukan penglihatan kan. Tuhan berbicara melalui penglihatan melalui nabi-nabinya. Jadi para penginjil dan para pendeta berbaris menuju lautan api. Masalahnya cuma karena nggak diurapi. Bukan Jadi itu. Tuhan bilang Bukan orang yang masalahnya. tidak diurapi ini bukan hambaku. Bukan itu yang saya mau tanyakan. Yang saya tanyakan apakah itu termasuk nubuatan? Iya, nubuatan lah. Oke, Pesan ya Tuhan cukup. kan Iya, profetik namanya. iya. Apa Luga mampu juga mengusir setan? Ya, tiap hari gua ngusir setan kali. Dengan apa Adu kamu mujizat mengusir sama setan, dukun, Luga? ayo. Luga, dengan apa kamu mengusir Dengan setan, kuasa Roh Luga? Kudus. Dengan iya. kuasa Roh Kudus. Dengan demi nama Tuhan ya. Demi nama Yesus. Kok nama Tuhan ini? Ya, dengan nama Yesus ya. Apa kamu juga bisa mengadakan mujizat? Saya mendoakan orang sembuh. Saya mendoakan orang nggak bisa bicara sembuh. Saya mendoakan orang sakit sembuh. Ya, apakah itu mujizat menurutmu? Pemilik 28 jin terima Yesus. Oh iya Apakah dong, itu itu mujizat? mujizat. Jangan kau bilang, hidup ini bernapas. Mujizat. Sudah. Kita bisa hidup makan sehari-hari mujizat. Iya. Jangan kau marah. Makasih Iya. ya. Jadi itu mujizat ya, Luga? Iya. Iya, jadi kalau di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini persis kamu yang kena ini, Luga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Itu salah Tuhan. tafsir tahu. Bukan tafsir, Salah dengar tafsir dulu. tahu. Udah, Enak kau udah banget jawab kau. semua di bawah. Kau yang enak banget. Kau baca dulu, kau dengar dulu aku baca Salah ya. tafsir kau. Kau dengar dulu aku baca, Luga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah Luga bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, Luga, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala kau, Luga, daripada aku. Salah tafsir. Salah tafsir Kau, kau. Luga, Udah pembuat gantian bicaranya. kejahatan. Udah dulu. Itu, Luga. Udah ku kasih waktu kau ngomong. Kau salah nafsir itu. Kalau kita ingin tahu kita nanti masuk surga apa masuk neraka, nggak perlu nunggu hari kiamat. Tuhan juga bisa sekarang. Tuhan kan melalui teman saya, Itulah dia seorang kesesatan kau, pendoa Luga. syafaat. Dia berdoa. Kau diam dulu. Jangan Itulah ketakutan kalau kesesatan kau dijawab. kau. Diam aja dulu. Itulah kesesatan Gantian kau, ngomongnya. Luga. Prof, tolong suruh diam dulu ini. Gantian bicaranya. Kaluga, Ya. Nabi tidak Jadi meninggalkan kan- dia loh. Dia itu bersabda atas nama Tuhan Yesus. Sebentar. Saya lagi Jeff, bicara nih. yang meninggikan diri itu Ngomong tidak aja. punya kerendahan hati itu iblis, Jeff. Oh,
tolong disuruh diam dulu ini. Nggak usah, kau ngomong aja. Nah, Bang Ini Daeng bakal mau ngomong dijawab mulu. nggak? Biar diam dulu, biar dijawab. Iya, dijawab aja Bunda Guru. Yaudah, tap-tap layar guys, tap-tap layar. Iya kan begini kan. Jadi kamu kan menunggu hari kiamat ya kan. Nanti di hari kiamat juga kan Tuhan. Ngapain nunggu hari kiamat? Orang kemarin juga Tuhan bicara kok sama saya. Tuhan bicara kok. Teman saya dapat penglihatan dia dibawa Tuhan ke surga. Ya. Lalu dia bilang begini, ada seorang malaikat. Lalu dia menunjukkan suatu istana Iya, yang Luga 10 sabar, kali aku lebih tanya besar dulu. dari Lalu istana teman negara. kau yang udah ke surga itu ada di mana sekarang, Luga? Kamu bisa diam dulu nggak? Bisa, cuma Kamu aku bisa tanya diam dulu. dulu nggak? Teman kamu yang udah ke Saya surga lagi itu bicara sekarang di nih. mana? Kamu diam dulu. Enggak. Tolong, Jawab dulu, tolong. itu cuma pertanyaan Tolong suruh sepotong diam dulu, aja. ya. Luga, teman Kak kamu Luga yang diam udah ke dulu, surga Kak di Luga. mana? Jangan kau. Iya, kau diam aja dulu. Iya, kamu diam dulu. Kamu orang lagi bicara ngomong kau tadi udah gua kasih waktu bicara kau. Stop kau. Nah, lalu Kan, teman di dalam kamu kan udah penglihatan ke itu, surga. Sekarang di mana dia? Bang Daeng kalau nggak mau Iya, tuh saya kamu turunkan diam ya dulu. Bang Daeng kalau kayak ngikutin. Saya turunkan dia aja Bang Luga. turunkan aja dia. Kurang ajar ini anak satu ini. Kalau nggak bisa diatur turunin aja. Nah, lalu di dalam penglihatan itu malaikat itu menunjukkan suatu istana yang besar itu 10 kali dari istana negara. Lalu dia melihat saya duduk di atas tahta emas bermahkota berlian luar biasa sekali. Lalu malaikat itu berkata, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Nah, jadi malaikat itu sudah menunjukkan kepada saya suatu tahta nanti di surga yang Tuhan sediakan kepada saya. Nah, itu masih baru. Nah, lalu teman saya lagi berdoa. Ini namanya Erik, beda orang lagi nih. Bukan saya yang dapat penglihatan. Lalu dia berdoa. Ketika dia berdoa siang-siang, lalu terdengarlah suara dari langit. Inilah hambaku Luga Tambunan, kata Tuhan. Nah, itu udah sering, bukan cuma sekali 2 kali, dan bukan saya juga yang dapat gitu loh. Jadi kau nggak usah ketakutan. Kalau kau mau ke neraka, silakan ke neraka, nggak ada yang larang kau kok. Ya silakan. Kau belum jawab tadi, Luga. Teman kau yang udah ke surga itu di mana sekarang? Ada tuh di sana di apa? Di Jakarta ada. Banyak. Katanya udah ke surga. Ada. Bolak-balik naik surga ya? Naik turun Lo gitu? ke surga itu kan bukan Kayak berarti tercelup. begini loh. Ke surga itu kok tercelup sih? Ke surga itu Iya, kita tercelup kan naik turun, Luga. dikasih tahu rahasia-rahasia Tuhan. Kok tercelup? Kok Iya, kamu jangan Luga. anggap remeh surga. Luga. Ya kalau kau juga nggak percaya ya terserah kau. Ya, lalu ukuran Kau nggak percaya juga terserah kau. Udah kau turun lah, turun kau. Kan nggak usah. Berisik Kau jangan banget remehkan kau, orang kayak gitu, Borjong. Luga. Kau mau menjelaskan luasan surga tadi, itu dasarnya apa? Kau menjelaskan luasan surga seperti itu? Dasarnya apa, Luga? Nah, lo pernah ke surga Kau nggak? tahu nggak? Gua tanya lo pernah ke surga nggak? Saya belum ke surga udah tahu, karena saya percaya kitab suci, Luga. Kau dasarnya apa luasan? Nah, kitab suci 10 juga saya kali? baca kok. Iya, tapi kamu bicara tidak sesuai kitab suci, Luga. 10 kali Sesuai luas kitab dari suci sih. istana. Itu kan Tadi kamu bilang luasannya itu seperti itu kan 10 kali istana dari yang luas Tuhan apa? kasih ke Istana saya. Cok, gitu. Bajur. Oh gitu ya. Istana yang Tuhan kasih ke saya. Nah, Kan Tuhan kan inilah- mengatakan apabila menyelesaikan kayak bicara, pekerjaan itu ada aku yang nggak diberikan percaya. kekuasaan 5 kota. Orang yang Ada naik turun kekuasaan surga 10 ngomongnya kota. kayak gini. Aku nggak percaya orang yang ngomongnya kayak gini bisa keluar masuk surga. Ya udah kau nggak percaya juga nggak apa-apa tuh. Nabi baru. Loh, kenapa Susah kali kau Nabi bilang. baru. Rugi Ruginya kau. Bang Ya Benny. kamu Iklan. kalau aku nggak menghujat. Nabi baru dia. Jangan Nggak ada. gantung lain, Nggak gantung ada lain. nabi
Yang Udah, terakhir udah. Yesus lah Nabi. Udahlah, terserah lah. Tolong, Bu Hesti, tolong ya, supaya kita nggak debat kusir, kasih ke pertanyaan ke yang lain. Karena saya nggak mau Enggak, dulu. Bunda Hesti, tadi si Luga ini Silakan, ada kasih luasan pertanyaan yang yang dia ini pengen aku kejar nih, luas apa itu? Luga. Oke teman-teman ya, harus kondusif. Ya, udah. Kalau Nabi bicara Kalau kau itu kalian tidak hargain percaya apa juga sih? nggak apa-apa. Ini si Kamil ini kenapa sih sibuk Silakan. banget? Mau iklan apa? Cepetan biar saya turunin. Orang lagi diskusi itu jangan diganggu tahu. Cepetan iklan. Mau iklan apa Kamil? Cepet. Bunda Hesti. Udah cepetan nih, saya besarin kamu. Nah. Jadi kalau dia itu orang Yahudi tidak mungkin dia punya perspektif. Oh, mengenai Elia, udah. Kirain jangan bahas room sebelah. Allah Akbar, la ilaha illallah, berapa kali dibilang. Room saya itu tidak menerima curhatan room sebelah. Mau gimana itu biarin. Ngapain pula kita viralin? Itu sama aja kamu mau viralin di sini, ngapain? Gak Ada yang penting. ngeyel soal dia. Lebih bagus viralin Nabi. Oke, baru lanjut ya. Bang Luga. Iya, di Nabi sini baru aja Lanjut yang Bang, diviralin. Luga. Bunda Esti percaya nggak sama Nabi baru nih, Bunda Esti? Kau yang baru, Music. Percaya. Kau ini teman-teman, aku kasih tahu kalian ya. Kalau Music mengatakan Nabi baru, kau yang baru di sini Music. Luga ini orang lama. Dan dari dulu memang sudah mengaku jadi nabi. Kau yang baru, salah kau lah masih baru TikTok. Nah, ini nabi kalian. Enggak. Hesti, Kami enggak ngakuin Hesti, Nabi, ya. Bunda. Iya, kalau kamu tidak mengakui saya sebagai nabi, tidak ada paksaan. Turun silakan, ya. Oh, bukan. Karena masih Itu banyak orang mau dong. bertanya. Bukan. Ini masih mau banyak orang bertanya karena kamu tidak percaya juga nggak apa-apa, tidak ada paksaan juga buat kamu percaya. Silakan turun. Ya. Kasih pertanyaan ke yang lain. Masih banyak orang mau bertanya masalahnya. Silakan. Mau bahas yang lain juga bisa. Mau bertanya tentang Yesus Tuhan juga bisa. Silakan. Ya. Jadi saya nggak punya waktu banyak untuk berdebat dengan guru-guru palsu ini. Ini guru-guru palsu ini udah mau ke neraka ini. Jadi saya nggak punya waktu buat kalian. Silakan turun. Nah, itu. Lucu. Suruh Ayu ngomong Bang, dari tadi dia ngomong nggak didengarin dia. Udahlah ada Buktinya kamu di sini, buktinya kamu ngintilin saya kamu. tertawa aja lah. Kalau kamu memang nggak menganggap saya bukan siapa-siapa, silakan pindah room. Kan masih banyak room. Si Elia tuh, ikutin si Loh, Elia. jangan suruh Bos kau. pindah. Aku rindu sama bunda guru aku. Yang punya room ini bunda guru aku loh. Kamu belum tahu ya? Ya, tapi kan di sini kan ingin bertanya silahkan. Kalau nggak mau bertanya ya udah. Silakan. Masih banyak Ya. mau bertanya, silakan. Gini ya. Teman-teman ya, ngulur kalian ini memang usah dikasih tahu kalian berdua. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini kan room diskusi. Kalian mau bertanya silakan kepada nabi kalian. Puas-puasin bertanya. Gini loh. Kalau kalian tidak meyakini, mengimani Bang Duga sebagai nabi kalian, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Bang Duga di sini mengaku dia nabi. Udah, nabi orang Kristen. Bang Duga ini salah satu Protestan karismatik. Dan Bang Duga sudah capek neraka surga. Kalian udah pernah ke surga belum? Belum, bunda, belum. Kali kau ya. Memang kau Nabi kalian udah pernah ke surga loh. Kalau kau memang dia nganggap nabi ya udah ikutilah Kak Luga. Jadi kalian harus hargai. Bunda Esti. Bunda. Woi, Kalau bunda kan, kalau misalnya yang masih pelajaran yang lalu yang bunda ajarkan nih. Kalau misalnya aku ajaran yang lalu pun kok gak pinter-pinter balua. iya, aduh, habis jarang sih tatap mukanya sama bunda. Udah jarang-jarang sibuk kerja ya. Nah, terus udah kalian tanya Jadi, nih sama Nabi. Bunda, kalian kalau nih. amal, Coba tanya amal gini, aku dengan- ajarin kalian bertanya. Bang Luga, jangan gitu. sejak kapan mengaku jadi Nabi? Dan terus tanya lagi, Bang Luga, siapa yang memilih Bang Luga jadi Nabi? Itu pertanyaan yang Ya, langsung bagus. dijawab aja, Luga. Langsung dijawab aja, Luga. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Jadi diam dulu semuanya. Jadi gini,
memang tidak bisa dipungkirin gereja Katolik dan gereja Protestan itulah biang keroknya nabi-nabi Tuhan tidak ada. Iya kan? Kenapa nabi-nabi ditolak dalam gereja Protestan dengan gereja Katolik? Karena gereja Protestan dan Katolik ini punya misi. Misinya apa? Persundalan berkedok adat istiadat. Nah, mereka itu mau bersundal dengan Beelzebul tapi berkedok adat istiadat biar nggak ketahuan. Dengan cara memanggil roh-roh arwah leluhur. Makanya di dalam gereja Katolik dan Protestan itu semua rata-rata jemaatnya memanggil arwah roh-roh leluhur opungnya. Kebetulan si Hestis ini kan orang Batak ya, pasti dia tahu itu. Di Samosir Kusubuit itu datang roh arwah si Raja Batak. Itu sebenarnya persundalan dengan Beelzebul, bukan si Raja, tapi roh Beelzebul. Itulah yang memainkan di dalam persundalan menyembah Allah-Allah lain. Nah, makanya Tuhan marah, Tuhan bangkitkan gereja karismatik. Sekarang gereja HKBP itu sudah terkuras jemaatnya mau pindah ke karismatik. Rata-rata sekarang saya lihat beberapa gereja HKBP sudah mulai mengikuti gaya karismatik karena anak-anak mudanya mau gayanya bertepuk tangan, pakai band. Tapi karena mereka takut nanti jemaatnya hilang, maka dibikinlah gaya-gaya karismatik. Nah, sementara kalau di gereja karismatik nggak boleh itu memanggil arwah-arwah leluhur. Sementara orang Batak, orang Manado, orang banyak suku-suku di Indonesia ini itu masih memanggil arwah-arwah leluhur. Berkedok adat istiadat, padahal itu adalah persundalan. Perlontaian dengan Beelzebul, menyembah Allah lain. Berkedok adat istiadat, itulah yang salah satu misi dari gereja Beelzebul. Makanya mereka nanti digenjotlah mereka di neraka sama si Beelzebul bapak mereka. Dah bajigur, goblok, tolol, bertobat kau. Semoga kau itu Nabi itu. Luga, kamu belum menjawab loh substansi dari pertanyaan Bunda Hesti itu nggak ada yang kamu jawab. Kapan kamu jadi nabi? Nggak ada jawaban kamu itu loh, Luga. Lalu tanda kenabian kamu apa, Luga? Jawab dong. Pertanyaan Bunda Hesti belum ada satupun yang kau jawab. Nanya lagi, lu aja bersundal kok melalui bersundal melalui adat istiadat, berkedok adat istiadat, persundalan. Ada nabi apa? Aduh, saya bisa nilai kamu dari bahasa kamu. Kamu nggak kenal aku, saya siapa, dari mana akunya. Kadang Kamu ngomong gitu sama aku. Kadang Dado, kita bahas tentang ajaran Kristen aja deh. Intinya kalau kau nggak bertobat, ke neraka lah kau. Mau dari mana ke? Mau dari hutan belantara, terserah kalau kau. Ini aku meragukan kekristenan kamu loh, Luga. Ini supaya kita Ya udahlah, turunlah kau. Bandel banget ini anak, meragukan, turunlah kau kalau kau nggak percaya. Lebih asik lah diskusi sama Bunda Hesti, lebih nyambung. Luga ini ditanya lain, jawabnya lain. Ya udah, diskusi lah kau sama Bunda Hesti. Udah, silakan yang lain. Iya. Ada lagi mau bertanya atau Biusi mau nanya sama Bang Luga, silakan. Ini kau Percuma tadi bertanya, ngomong Bunda, apa dari nggak dijawab. aku mau nanya sama kayak Kemana kau, Luga? Sini aku bantu kalian nanya, aku bantu. Ini aku bantu kalian nanya ya. Gini aku bantu. Bunda, maaf, Bunda, Bunda, bentar, aku percuma. bantu kalian nanya Nggak nih. dijawab, Diam dulu kalian. dianya, Bunda. Diam kalian, Dia aku jawab bantu lain. nih. Cara bertanya gini. Bang Luga, bukankah dia diam Jeff? Mau dibantu nggak Jeff? Ayo diam dulu berkunya. Bang Luga, bukankah di Kristenan semua orang juga si Jeff ini? Yaudah kau lah nanya cepet. Nanya kok Jeff, nanya. udah tenang Kak Esti, Kak, udah tenang, udah damai, udah. Suaranya pelan kali. Kak Esti, aku mau nanya dong Kak. Apa? Kakak mau nggak nikah sama Ustadz yang istrinya? Ngomong apa sih pelan kali? Kakak mau nggak nikah sama Ustadz yang istrinya 6? Kakak mau nggak? Apa sih suaranya pelan kali? Kakak
gak nikah sama ustadz yang istrinya 6? Kagak nyambung. Kenapa kamu bertanya menyerang personal? Jeff, kenapa kamu? Enggak, sekarang saya tanya Jeff. Mau saya mesti itu ya? Kenapa nyerang personal Jeff? Kenapa? Kenapa nyerang personal Jeff? Kau daripada nanya kepribadian orang, bagus kau berpikir. Manusia kau tuhankan. Nah, kau manusia kau tuhankan, kau terima. Tapi Nabi Luga sebagai nabimu kau nggak terima. Ya, Coba kau pakai otak kau dulu. Kau pakai dulu otak kau Baluap. Luga Tambunan mengaku dia nabi, kau nggak terima. Ya, Baluap ya. Tapi Yesus manusia kau tuhankan. Kau pakai ini kau. Nah, kau pakai ini kau Jeff. Baluap. Turun kau, monyet. Yesus itu Sabar Bunda, sabar Paham kau? Bunda. Oteng kalau nggak punya ilmu nyerang personal, apa urusan kau? Mau aku nikah sama siapa? Kayak urusan kau apa Baluap? Jangan sampai bapak kau ku nikahi, ku mualafkan bapak kau. Sabar Bunda, Udah. sabar. Bapak kau nanti ku mualafkan sunat habis bapak kau Jeff. Sabar ya Bunda. Ini nanya personal, nggak penting kali mau apa urusan kau Baluap? Sabar Bunda. Ini diskusi agama, bukan diskusi pribadi. Oh jadi kegatelan pula koten di sini. Udah bangun barang kau. Iya, nengok muka aku bangun barang kau. Udah nggak mampu bangun Oten. Bunda, udah tua aku Bunda. Ternyata muka aku dibikin langsung kau ya. mungkin dia pengen tahu. Gampangkan aja, gampangkan aja. Tapi Baluap, Bunda, manusia kau harusnya- tuhankan kau terima. Makanya Bukan muncul Tambunan juga, ngaku nabi Bang. kau nggak terima. Jangan ngomong. Bunda, harusnya jangan diturunin. Aku akui loh, Jeff ini, Bang Jeff itu punya kemampuan yang hebat. Cuma ngomong satu pertanyaan, Bunda udah tensinya udah naik, hebat kan Bunda? Itu bukan hebat, itu namanya tolol. Jangan mulut kamu itu loh, katanya naik turun surga. Makanya. Itu di surga mana sih Sebentar, kamu pergi? sebentar ya. Itu surganya blok apa sih juga? Baik, Kok ngomongnya kayak gitu? Sebentar dulu Kok kau. ngomongnya kayak anak gitu setan. Luga? Kau mau Loh, ngomong aku yakin itu bukan surga Kau diam dulu, Luga. kau diam dulu. Kau kan Kamu anak mungkin setan, ke kau gua diam dulu. ya. Mungkin ke gua di Batak Ya, sana terserah ada kau lah. gua ya. Gua Kuburan kali kamu. bodoh kali kau dibilang. Ah, itu ngomong itu Ya orang-orang sudah diam lah ngomongnya dulu kayak kau, gitu. aku mau ngomong. Oke, Tolong bentar kali Bang kau, Baik. kan Apa ku Bang bilang, kamu Hesti. ngomong apa? Sebentar ya. Iya, diam lah dulu, muncung kau diam. Esti ku bilang ya, sekalipun orang muslim itu percaya, bagi iman saya dia tidak mengenal Yesus. Tapi kalau masalah sikap, ya mereka orang Islam itu masih lebih lembut hatinya dibanding orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan tapi menyia-nyiakan keselamatan itu. Inilah yang dibilang sampah. Ibarat kata, kalau kata Yesus, ini orang adalah garam yang sudah menjadi tawar, buat apa lagi dibuang dan sedang diinjak-injak orang. Makanya kenapa saya dengan orang Islam itu masih bisa, walaupun debat maki-makian, tapi masih bisa santai gitu loh. Tapi kalau sama kalian ya, keturunan ular beludak model kalian yang memang sudah memang mau ke neraka, kalau Hesti ini masih ada kesempatan untuk dia masuk surga. Tapi kalau kalian, setan pun jijik lihat muncul kau, bodat, goblok. Siapa Tolong. keturunan ular beludak? Susah kali kau diajarin. Kau bicara kotor pakai bahasa Kau tuh basi. memang udah pantas kau ke neraka. Enggak Siapa begitu Kak, Luga. Luga. Tuhan aja, Juga. setan aja ngeliat kau jijik. Tuhan masih bisa mengampuni. Kok jadi kau pula yang bilang kami gak masuk surga? Kok jadi kau pula yang Kasihan. seberdosa-dosanya manusia? Kasihan, Luga. Tuhan masih- Tuhan itu tidak bisa ngampunin kau karena kau sudah menghujat Roh Kudus. Luga. Dengerin Butet. Gimana kami menghujat Roh Udah, Kudus, dosa Luga? kau itu dosa menghujat Roh Kudus. Luga, Dosa kau itu tidak bisa siapa diampuni. yang memberimu hak menjadi hakim atas Kalau kami, masalah Luga? dia, Kau sebentar, tidak sebentar. berhak menjadi hakim buat kami, Bentar Luga. ya. Kalau Hesti ini dia belum mengenal Tuhan. Bukan orang masuk Kesempatan surga, masih mau ada. tahu. Kalau kau tuh ibarat kata udah janda 20 kali. Udah nggak ada harapan. Woi, Luga. Kau tuh udah janda 20 kali, ibarat kata janda roh.
Jangan rohani kau. Si Luga ini nabi apa sih Luga? Inilah buahnya. Makanya orang kayak kau tuh nggak perlu belajar Orang dari bicara. surga sifatnya kayak gini. Contohnya kau itu dicampakkan aja masuk ke neraka. Nebebi. Setan aja nggak tahu. Bukan nebebi. Bukan Jadi nabi, gini aku bantu orang ini. Gini Bang Luga. Ini kan di Luga orang ini ini kan nababi. baru ya kan di sini terus ya kan mereka kan pada tahu lah ya ajaran Kristen ya. Jadi mungkin mereka ini mau nanya agak susah. Saya bantu nanya lah. Gini Bang Luga, bukankah di Kristenan Yesus juga diakui nabi? Nabi terakhir gitu, nabi terakhir. Nah, Bang Luga ini kenapa tiba-tiba datang mengaku nabi gitu loh. Jadi itu yang mungkin ingin yang ada terbesit di otak-otak mereka ini kayak otak Ayu, Daeng, Heri, Martua, Agus dan Koresem. Bukankah Yesus dianggap adalah nabi terakhir? Nah, kok bisa ada nabi lagi? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bisa dijelaskan Bang Luga? Oke, sejauh ya, diam dulu semua. Jadi begini, yang namanya nabi itu sebenarnya nggak ada istilah terakhir. Yang terakhir itu adalah penulisan kitab suci. Karena kitab suci nggak boleh ditulis terus. Nanti kalau ditulis terus, nanti Alkitab saya bisa segede kontainer, saking mulu. Jadi cukuplah 7.000 halaman, bisa ditenteng, bisa dibaca, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Jadi penulisan kitab suci. Luga kena peringatan. Kampus kau. Bunda, itulah letak kesesatannya. Luga itu dari dulu itu kayak gitu kalau ngomong nggak pernah berubah. Ngomongnya kasar. Karena kami umat Muslim udah memaklumi. Kalian kan Bunda. baru tahu Bunda. juga. Kalau Bunda kami kan SD. udah lama, udah sering diskusi Bunda. sama dia tuh. Bunda, aku mau tanya Bunda. Nanya apa? Luga ini pernah masuk rumah sakit jiwa nggak? Ini orangnya. Rasain udah yang naik dia. Jangan lari kau tanya deh. Jangan lari Iya. tanya kau. Iya, aku bertanya, dia pernah masuk rumah sakit jiwa nggak? Luga? Boleh bertanya Bang Luga? Belum. Dia emang jaringan agak susah. Nggak? Bang Luga? Nabi tapi Dan di Ado boleh tanya. tempat kayak mana itu Bunda? Kemarin Maya dan kamu Saya lanjutin dulu. Sabar Bang Luga, aku mau tanya dulu. Diam dulu ya. Enggak, satu Sebentar dulu, pertanyaan saya aja. mau- Biar dulu Saya dia mau menjawab jawab pertanyaan Bang pertanyaan Daeng. Nanti Bang Daeng nanya. Biarkan dulu dia. Nanti Tanya aja, pertanyaan nanti aku aja. tadi. Lanjut Bang Luga. Iya, saya jawab ya. Jadi gini, sebenarnya nabi itu tidak boleh berakhir. Nabi itu kan ibarat kata pembantu. Kalau piring masih banyak, nggak boleh pensiun nabinya. Nabi itu sampai kiamat ada. Yang sudah berakhir itu adalah penulisan kitab suci yang ditulis oleh bangsa Israel. Itu yang berakhir. Pengajaran datang dari bangsa Yahudi. Tapi nabinya itu nggak boleh berakhir. Mana buktinya? Di Kisah Rasul 13 ayat 1 itu masih banyak nabi. Barnabas, Agabus. Itu setelah Yesus naik ke sorga masih banyak nabi. Jadi tidak ada istilah nabi berakhir. Nabi berakhir itu adalah cuma kong kali kong antara para pendeta. Karena para pendeta ini ketakutan persembahannya nanti diambil para nabi. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab itu ada 5. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu ada 5. Tetapi karena pendeta ini jahat, organisasinya jahat, takut mereka takut dosa-dosa mereka dibongkar oleh nabi-nabi, makanya dibilang bahwa nabi itu cuma berakhir di Yohanes Pembaptis. Itu adalah ajaran gereja, itu bukan ajaran Tuhan. Karena makanya Tuhan membangkitkan gereja karismatik. Kalau di gereja karismatik nabi ada. Kalau di HKBP Protestan itu nabi nggak ada. Karena kenapa? Karena pendetanya mau jadi bos tunggal, pemimpin nggak mau datur. Ya, makanya di gereja Katolik dan Protestan sudah bisa dinikahkan antara pidong dengan pidong, yaitu pernikahan sejenis. Sebentar. Di ajaran Protestan dan karismatik sudah bisa diam dulu nggak sebentar? Kau kalau ngomong Bisa diam dulu nggak? Martua Nanti diam, aja ngomong. Martua Saya kasih diam waktu dulu. buat Nanti dah. Ya. Aku mute dah. Iya, sebentar. Ya.
Mana buktinya bahwa memang Nabi ditiadakan oleh para pendeta ini? Buktinya adalah Protestan dan Katolik sudah mensahkan pernikahan sejenis, yaitu permainan pidong dengan pidong. Tahu nggak pidong sama pidong? Nah, itulah buktinya, faktanya. Gini ya, Yang menolak pernikahan sejenis itu cuma Bang Luga, bentar. Gini ya, oh burung, marilah lagakanlah kita berlaga. Gitu ya, salah ya? Nanti Apa? dia mengamuk. Ini tuduhan serius dari Luga yang tidak Belum terbukti. disahkan Bang Luga. Saya Luga Saya ini, karismatik. aduh, Luga ini ngarang bebas. Misalkan saya melihat dari Kamu akan PBI menanggung ya. akibatnya, Luga. Saya sempat melihat di majalah Nawatu pengesahan dari TGI bahwa boleh pernikahan sejenis. Luga. Tapi ditentang Tuduhan kamu ini serius, Luga. Tuduhanmu luar biasa kau. Oke, Bang Luga, kita dengarkan dulu mereka, Bang Luga. Sudah Mereka, Bang Luga, kita dengarkan dulu mereka ingin membantah omongan Bang Luga. Silakan, Martua, silakan. Halo, nah ini yang pertama. Kuatin suaranya apa sih? Siapa? Ini si Luga ini siapa sih sebenarnya? Apa? Dia ngaku Dia ngaku Bang Luga ini nabi orang Kristen. Oh iya. Nabi dari mana dia ini? Dari Mana ada dia nabi? Kak Hesti yang bilang dia nabi. Gini. Astagfirullahaladzim. Memanglah si Ayu ini Allah Akbar. Bang Luga kok Bang Luga cepat jelasin. Astagfirullahaladzim, Ayu. Nggak, dengerin ya, Ayu kau tuh orang baru. Luga Tamunan dikenal nabi orang Kristen dari Protestan karismatik. Bahkan banyak pendeta mengakui kenabian dia. Orang itu cerita dia. Kok aku pulang? Luga, kau pernah masuk rumah sakit jiwa Kau nggak, tanya Luga? aja Luga Tamunan. Bang Luga ceritakan, kau nabi atau tidak? Kau cerita. Luga, kau pernah masuk rumah sakit jiwa nggak? Saya belum selesai ngomong lu, ya Allah ya Tuhan. Ini si Luga ini ngaku nabi, dia ngaku nabi. Oke, saya lanjutkan ya. Sendiri gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Saya dulu lah. Kau Sebentar dulu. terus. Ya kan Bang Martua kan bertanya biar dijawab. Di dalam ya udah ngomong lah. Ya, kalau dia mengaku nabi. Ya udah ngomong nggak tahu. Silakan. Ya kan, berarti dia yang mengaku sendiri, dia yang mengangkat sendiri gitu loh, ya kan. Jadi biarlah dia menjadi nabi. Kalau kami sih nggak peduli dia nabi apa gitu loh. Yang pertama ya. Yang kedua, tadi dia bilang kalau misalnya tidak ada istilah nabi itu berakhir katanya. Loh, sekarang pertanyaannya, kamu itu berarti menghina agama-agama lain. Nah, kalau di kami di Kristen, nabi terakhir itu sudah jelas. Kalau di Muslim, nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Yohanes. Kau sekarang di mana posisinya? Kalau di Kristen siapa? Enggak, sekarang nabi terakhir di Kristen siapa? Rumah sakit tidak menerima. Kau di posisi tanya nabi terakhir Kristen siapa? kau Ditanya tadi kok. bilang tidak ada istilah nabi Posisi terakhir. di mana? Berarti kau menghina agama Muslim. Luga, kalau kau dekat-dekat, ku bawa kau masuk rumah sakit Dadi di Makassar. Bisa. Nabi. Nagila, Nabirong. Asal Itu dia. ngomong, Nama-nama Luga. nabi terbaru di TikTok yaitu Jangan kau mencari panggung di sini. Matius, Paulus. Luga, jangan coba-coba ke Makassar. Oke, Luga, oke, ku oke. tangkap kau, ku masukkan kau rumah sakit Gantian Dadi. bicara Luga. ya. Kau enggak. Ini Martua ini gak ada hubungannya dengan Muslim ya. Anda jangan bobo Muslim saya tuh. Gantian bicaranya ya. Martua kalau kamu tadi bawa lagi dengan menyebut-nyebut nama Muslim, ku sepak kau ya. Udah bagus nih. Jangan bawa Muslim di sini. Iya. Oke, sekarang gantian bicara ya. Yang terkait posubuhi tadi. Bicara terus Oke, kalau sekarang gantian bicara ya. Kita ganti-gantian. Terkait dengan posubuhi tadi ya. Kau bilang itu penyembahan. Itu bukan penyembahan ya. Itu bentuk penghargaan kepada leluhur. Bukan menyembah. Kau jangan menyebut seperti itu.
ya. Kau juga harus paham yang namanya kearifan lokal. Jadi kau jangan sembarangan. Iya, itu agama Parmali di Bespu itu tuh. Ya itu salah satu. Jangan namanya ke Kristen ya. Salah satu bentuk. Aku juga orang Samosir loh Luga. Jangan sok kali kau tahu si paling tahu Samosir kau. Kau sok tahu kau Tambunan kau beli di sana kau nggak? Leluhur ya Kak Luga. Jangan salah ini. Ya itu bukti. Loh, kami yang sudah melihat kalian di neraka di Bali. Gimana sih? Kami ini udah dibawa ke neraka. Melihat orang-orang Batak disiksa gara-gara menyembah berhala. Dengar ya Luga ya. Buta kali kau diajar. Kau tidak bisa. Tidak ada nabi ngomongnya balbal. Kayak mananya kau? Kalau kau nggak bisa menghargai leluhurmu, itu kau hapus tuh margamu ya. Loh, emang nabi itu harus gimana sih? Harus masa begitu? Kau hapus margamu kalau kau nggak bisa menghargai leluhurmu ya. Malu Tambunan. Tuhan Yesus nggak hapus marga Tuhan Yesus. Nggak ada hubungan Yesus. Kau diam dulu ya. Bunda Hesti dapat orang gila ini di mana Bunda Hesti? Gantian bicaranya. Siapa itu? Harusnya Luga gila gitulah marganya. Gantian bicaranya. Marga Tambunan. Gantian bicaranya. Ya. Luga gila itu harusnya marganya tuh. Udah nih ngomongnya gantian. Pungut di mana? Udah gantian ngomongnya biar dia kan tadi kau yang ngomong. Kasih dia jelasin. Lanjut. Kan sudah aku kasih. Makanya kan saya bilang Bunda Hesti, orang Muslim itu karena belum mengenal Tuhan. Kalau mereka ini sudah mengenal Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, hukumannya lebih berat mana? Kalau dalam penglihatan kami ketika 7 remaja Kolombia di bawah, hukuman mereka ini 1000 kali lipat. Ibarat kata orang Muslim itu adalah Bunda Hesti setuju dibilang tidak mengenal saya Tuhan. lagi bicara, Aduh, kamu jangan menghina dong, Luga. Luga, kau menghina itu, Luga. Bunda Hesti, kau bilang orang Muslim tidak mengenal Tuhan. Muslim gimana Luga, sih kalau hari kau kemusliman? ngomong gimana? Gini Bang Luga, jangan membawa-bawa narasi Muslim. Bang Luga aja dulu sama mereka ini. Jadi Memang bagaimana dia gila Bang ini, Luga Bunda. meyakinkan kepada mereka kalau Bang Luga ini seorang nabi? Iya. Saya tidak. Iya. Selesaikan internal dulu. Makanya suruh diam dulu mereka. Oke, diam ya. Oke, tunggu diam. Jangan bawa Muslim Bang Luga. Iya. Kan bagi saya, kan saya punya iman nih. Iman saya kan, saya bagaimana saya memandang Muslim, bagaimana saya memandang teman saya yang Kristen, yang menurut saya Kristen yang sudah percaya Yesus tetapi tidak memanfaatkan keselamatan itu sebaik-baiknya. Mereka percaya Yesus tapi mereka masih menyembah berhala, berkedok arwah leluhur. Itu cuma kedok. Pada dasarnya itu adalah persundalan. Nah, kalau bagi saya, teman-teman Muslim ini tidak seiman dengan saya. Tidak seiman dengan saya, memang tidak seiman dengan saya. Mereka ini masih lebih disayang Yesus daripada mereka. Sekalipun mereka ini tidak seiman dengan saya, Tuhan saya masih lebih sayang Muslim dibanding sayang mereka. Karena kenapa? Mereka ini ibarat kata seorang istri yang sudah menjadi janda 20 kali. Kata host jangan bawa. Jadi mereka ini kata host tadi jangan jadi Muslim. Nggak ada gue bawa Muslim ya. Jadi mereka ini, kamu diam dulu. Aduh nih orang ini kan tadi kan sudah saya kasih waktu buat kau bicara kan. Nanti saya kasih waktu buat bicara buat kau. Jadi dengerin dulu. Jadi Tuhan Yesus memandangnya orang yang tidak seiman dengan saya, dengan Muslim, dengan orang Kristen tapi yang tidak melakukan, ini lebih dibenci oleh Yesus nih, orang-orang Kristen seperti ini. Karena di mata Yesus ini adalah pesundal. Mereka itu sudah bersundal dengan berhala-berhala, berkedok adat istiadat arwah leluhur. Makanya kami teman saya itu dibawa ke neraka melihat orang-orang mereka ini dibakar di neraka semuanya, bukan karena menolak Yesus, karena bersundal dengan penguasa arwah-arwah leluhur. Itu dosa mereka yang terbesar. Dosa mereka yang mereka langgar bukan perintah yang kedua, bukan yang ketiga, langsung ke jantungnya perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain, yaitu mereka berkedok arwah leluhur, itulah yang mereka sembah. Maka mereka hukuman mereka ini 1000 kali lipat hukumannya.
Di neraka, udah. Bisa. Masuk neraka lah kau. Kami tidak menyembah Udah ya. leluhur Kak juga. Kami tidak. Ya udah, terserah. Kalau kau nggak percaya, aku istirahat dulu ya. Kerjaanku banyak masalahnya. Kok lari kau. Menyembah. Ya kau pergi periksa otakmu Inilah itu Luga. teman-teman. Ke rumah sakit jiwa aja Luga. Masa kau bilang Muslim tidak mengenal Tuhan? Itu aja Kak Luga, soalnya Kau gila itu Luga. Kau nggak sadar di dalam roomnya siapa kau ngomong nih? Kau benar-benar Saya gila tidak Luga. mengatakan seperti itu. Bagi Kau tadi iman mengatakan saya, itu kau harus mencabut kata-katamu Luga. Kau mau larikan ini nih. Orang Islam tuh tahu gua, ucok gua kalau Iya, tapi mereka tahu kalau kau itu di gila mata kau Luga. Tuhan ya. Apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia dibuang selain dan injak-injak orang? Yang lucunya itu ibarat kata sudah nggak tertolong. Luga, kau tidak Yesus pun mengenal ninggilin lu udah nggak bisa, apalagi gua yang Asalku cuma dari mana nabi. kau nggak tahu, tapi kau berani Ya udah, menghakimi gini aku. aja ya. Atas dasar Saya apa kasih Luga? tahu sebentar ya, kerjaan. Kau nggak pernah Udah, dikasih kau ke neraka hak aja. untuk Kita jangan menghakimi lihat aku Luga. Kita sudah ngeliat kau di neraka masalahnya, udah nggak tahu opsi kau di Muka aku neraka. aja, itulah kebohongan kau Luga. Muka aku aja kau nggak tahu. Jangankan kau Bunda Esti aja nggak kenal mukaku. Lalu kau bilang kau lihat aku di neraka, itulah letak kebohonganmu Luga. Oke, teman-teman, saya Kau istirahat gila, dulu Luga. karena kan saya bilang orang-orang seperti ini sudah nggak tertolong, bener kan? Nggak bisa diajak ngomong lagi. Luga, Udah aku nggak akan tertolong. mendoakan kau. Udah aja, Semoga bro. kau bertobat Luga. Selamat ya bro ya. Nanti Semoga kalau lu kau udah ketemu bertobat, Bapak lu Luga. Lucifer, salam dari Semoga Luga tidak bilang lama gitu, dari ya. hari ini yang kau bertobat Ya. Luga. Di lautan api nanti ya mulai hari ini sudah berkemas-kemas. Daftarkan diri lo ke neraka, Lucifer yang jaga nanti bagaimanapun. Basaro. Cepat-cepat. Berbasaro. Luga, Basaro Luga, sebelum turun. Basaro dulu cepat-cepat. Basaro dulu. Bala. Sebelum turun Luga. Siapa bela cepat. Wah, masa Bunda Esti tadi nggak diam aja Nggak waktu dibilang sopan kalau Glenn, nama Nabi Glenn nggak sopan. Bunda, masa Bunda terima aja tadi dia bilang orang Muslim nggak kenal Tuhan. Malah aku yang keberatan loh Bunda. Kok Nggak Bunda diam sopan, aja? Glenn, nggak Kasihkan sopan dia. Glenn, nama Nabi Glenn nggak sopan. Bunda sih kasihkan dengan ceramahnya Nabi Luka. Akhirnya ngomongnya Glenn, nggak nama Nabi dikontrol Glenn lagi. nggak sopan. Itu nabinya Bunda Esti. Nabi Glenn itu sembarangan. Kami nggak ada yang Nabi ngakuin nyoten. Nabi. Bang, Kita bilang orang gila itu. Aku mau nanya nih, Nggak sopan Glenn, nama Nabi Glenn. Kalau ada orang mengaku-ngaku Nabi Kristen itu nggak termasuk penistaan sih. Nabi Glenn itu baluap. Tapi kan dia ngaku Nabi terakhir Bunda. Nabi orang Kristen, dia Protestan karismatik. Dia gereja Betel tahu. Nabi monyet parapat itu. Iya kalau nggak salah dia gereja Betel kalau nggak salah. Nabi Bodat. Iya, Nabi Bodat. Nabi Glenn itu nggak sopan Glenn. Nabi dong. Bang, teman-teman aku banyak orang Batak tapi nggak ada yang kayak Luga ini. Ini aneh tapi nyata. Orang Batak, tapi nggak bersyukur dia punya marga. Orang Jawa aja kadang. Sekarang aku punya pertanyaan buat Glenn. Buat Glenn ini pertanyaan. Mana lebih enak diskusi sama Luga yang ngaku Nabi atau sama kami orang Muslim? Dengan Bunda. Luga kan ngalu. Tuh, datang lagi tuh. Daeng Dado, dengan Bang Daeng Dado. Tuh nanti jangan sampai kusuruh naik lagi Luga itu ya. Itu Bang Luga itu udah lama, Glenn yang orang baru. Iya, jemaatnya Dia itu udah lama. Kami udah sering jadi kami udah nggak mau diskusi lagi sama dia karena apa? Diskusi sama si Luga nggak ada jalan ke apa? Dia nggak pernah menjawab pertanyaan. Lalu Aku udah kebayang karena itu bagaimana Bunda Nabi kan jadikan Nabi karena itu. Makanya kami nggak mau diskusi sama dia karena dia tahu. Ya Glenn lah. Yang Glenn lain, yang penabi dijawab Glenn. lain. Coba tadi pertanyaan Bunda, kapan jadi Nabi? Malah yang dibahas lain Bunda. Nabi Glenn itu loh yang bilang apa? Nabi Glenn itu si Luga itu yang bilang di surga itu ada mobil, ada rumah.
Iya, karena emang pengajaran mungkin di gerejanya ya lebih menekankan ke situ. Iya. Kalian ini nanti yang bawah itu, kalian di surga itu yang paling bawah cuma dapat makan doang. Nah, itu kata dia. Terus di surga itu kan ada Yesusnya kan, aku bilang, Bang Luga, nanti kalau main naik surga lagi ikut aku ya. Oh, aku mau foto-foto, boleh gak foto-foto sama Yesus? Nah kan, boleh nanti ya, nanti kata Bang Luga. Kan gara-gara kalian lupa aku nanya kan, mana ada di bawah Bang Luga? Ada di bawah nggak Bang Luga? Kapan aku diajak ke surga? Aku mau loh selfie. Enggak, Bud. Luga udah minta Bunda. Dia lagi cari. Terus kan aku bawa HP lah kan. Bang Luga nanti ingatkan aku bawa HP ya. Kata Bang Ben, ngapain bawa HP Bunda? Kenapa? Ambil aja kan di surga ada, tinggal ambil. Oh iya kata Bang Luga, ada mall di surga. Nanti kita ambil katanya. Udah ada iPhone Kata Luga. ya, Bun. Aku lupa tadi nanya, kapan dia ngajak aku ke surga? Itu Jeff Aku mau Polby foto-foto naik, loh. Itu Jeff Polby mau naik. Coba masukin. Ada yang mau ditanya tuh. Oke lah. Kau Ayu, kau gak sopan kau ya. Kau bilang pula aku yang bilang dia nabi. Yang bilang dia nabi dia sendiri. Ngapain pula aku bilang dia nabi kalian? Orang dia sendiri yang bilang dia nabi baluap. Bukannya Bunda yang lantik. Mau naikin. Nabi Bunda. Katanya si Luga Bunda, si Luga dilantik jadi nabi di roomnya Bunda. Mana ada? Katanya potong kambing 3. Dia itu ngaku nabi dulu di roomnya. Ini kalau nggak salah, Dokter Akal. Kalau nggak salah di roomnya Julius. Waktu dia ngaku nabi itu kalau nggak salah Dokter Akal. Banyak yang protes. Siapa sih yang protes? Nabi dari mana kau? Katanya kan nabi kok kayak gitu kau gitu. Wah, marah-marah, berantem di room itu, buah gitu kan. Kami ketawa aja lah dengarnya. Emang Bunda Esti tahu gerejanya si Luga ini di mana, Bunda? Dia kalau nggak salah kalau nggak salah lupa. Enggak tempatnya di mana? Di mana? Bunda? Daerah mana? Dia di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, nggak susah carinya kalau gitu. Udah pernah ketemu, maksudnya dia kan sering on cam, lu gak sering on cam, emangnya lu Daeng on cam gak berani, lu gak berani on cam. Loh, tadi aku on cam tapi on cam juga muka lu gak kelihatan. Dan Luga itu pernah mau dicotos sama Dewa. Ketemuan Bunda? Iya, ketemuan di Jakarta. Luga itu waktu itu menghina nabi kami. Nah dari situ dia kapok, gak berani lagi menghina nabi kami. Dia mau dicotos tuh sama Bang Dewa. Tapi tadi menghina Bunda loh. Gak apa-apa lah kalau aku tuh. Asal jangan nabi ya itu. Bunda, terus dia akhirnya minta maaf dia. Iya dulu, tapi dia minta maaf. Dipertemukan tuh si Luga. Ada dulu acara pertemuan apologet di Jakarta. Luga berani datang. Salah satu Kristen yang berani datang Luga. Yang lainnya gak berani, Mikana gak ada datang, gak berani lah, ketakutan. Terus si Bombon, kalian kan baru. Terus siapa lagi ya, si Jack Sembiring. Nah itu lama itu. Nah yang datang si Luga doang. Luga berani datang. Dia malah kami kasih makan, gak ada kami apain. Oke, silakan kita langsung lanjut diskusi. Silakan Tengku, dimulai. Terkenalnya pertama kan waktu sama Ustaz Nababan itu. Iya. Oke, lanjut. Bukan nabi itu ya. Bukan. Bukan nabi itu. Oke. Silakan Tengku. Ini ada Kristen ini. Yang Islam atau Bang Wan, silakan. Ya, apa mau dibahas ini? Ya terserah, ini ada yang orang ini Kristen. Kan akhirnya gini ya, Martua ini baru sini ya, Kores lah ya, Musik, Agus, Ayu, Daeng. Di sini kan kalian bisa bisa melihat dan menyaksikan mana lebih enak diskusi sama nabi kalian yang ngaku nabi atau sama kami muslim. Kami muslim kayak gini, kami nih ya, kami tidak pernah mengatakan kalian ke neraka, kalian enggak, kecuali kalian yang bertanya.
tentang neraka, baru kami jawab. Siapa yang ke neraka? Kalian tanya, baru kami bilang kalian. Tapi kalau kalian tidak bertanya hal itu, kami nggak akan pernah membahas neraka dan surga. Neraka dan surga. Kenapa? Karena kami tahu Allah itu Maha Penyayang. Sewaktu-waktu bisa aja Allah Allah mengetuk hati kalian, terus kalian dapat hidayah, bisa aja. Kami di sini hanya membahas tentang ketuhanan aja, karena memang kesalah di situ. Kalau neraka surga kami nggak mau bahas. Nah, beda sama yang si Luga yang ngaku nabi, nah berani mengatakan kalian masuk ke neraka. Nah itu. Itulah kami umat muslim. Kami ini umat muslim tidak sejahat yang kalian bayangkan. Kami hanya membahas tentang ketuhanan aja. Masalah neraka dan surga biar itu urusan Allah. Karena kami tidak tahu. Ya kalian dapat hidayah, ya kan? Kan kami nggak tahu. Makanya di sini kami hanya membahas ketuhanan saja.